Bab 26. Bertarung dengan 3.000 ksatria berarmor sendirian. Mileye ingin ikut campur. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Saat melihat Mileye bergegas menuju prajurit berarmor hitam itu, semua orang yakin Mileye benar-benar usil. Cari mati. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Karena sekarang kota pembatas dunia milik kerajaan Jiang, tapi di sini bisa dikatakan termasuk wilayah pengaruh kerajaan Tang, belum lagi Mileye, bahkan Daniel Lu tidak berani melakukannya dengan mudah, karena takut memprovokasi banyak prajurit berarmor hitam. Tapi Mileye menyerang. Banyak orang mulai mengeluh dalam hati, mengeluh bahwa Mileye mencari masalah yang tidak perlu. Jika sejumlah besar prajurit berarmor hitam terprovokasi, bukankah itu akan membawa bencana bagi semua orang? Di suatu tempat, Merlihan melirik Mileye yang bergegas keluar, dan menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak pernah memikirkan konsekuensi, dia akan menyebabkan banyak masalah. Pria tua di sampingnya mengangguk. Hal tanpa pamrih semacam ini benar-benar tidak masuk akal untuk dilakukan, bahkan dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Merlihan mengangguk, dan dia melihat ke kejauhan, di mana Mileye sudah bergegas ke gerbang kota. Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin prajurit berarmor hitam yang hendak bergegas keluar kota pun tiba-tiba menoleh. Begitu dia menoleh, sebuah bangku menabraknya. Wajah prajurit berarmor hitam sangat berubah, dan dia dengan cepat menahannya dengan tangannya. Bang! Bangkunya hancur, dan prajurit berarmor hitam langsung terbang keluar. Mileye meraih kuda yang ketakutan, tangan kanannya membanting keras, menghentikan kuda di tempat, dan kemudian dengan ringan menghentikan kuda dengan tangan kirinya, dan mengendong wanita di atas kuda itu turun dari kuda. Dia melepas jubah luarnya dan membungkus tubuh wanita itu, kemudian menunjuk ke lokasi Lin Siye dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Pergilah ke sana, aman. Wanita itu menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye menepuk pipi wanita itu dengan ringan dan berkata, "Ingat, mencari kematian adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Hanya dengan hidup, orang dapat memiliki kemungkinan yang tak terbatas." Setelah itu, dia mengambil bangku kayu yang rusak di tanah dan menyerbu ke arah kelompok kavaleri yang tidak jauh. Kecepatan Mileye semakin cepat, dan kelompok prajurit berarmor hitam juga bergegas menuju Mileye. Kavaleri di sisi lain yang berdiri di tanah meraung dengan gila, "Bunuh dia, bunuh dia." Tak lama kemudian, Mileye dan kelompok kavaleri semakin dekat. Ketika Mileye dan salah satu pasukan kavaleri masih setengah meter, dia tiba-tiba melompat, dan kemudian menghancurkan kepala kavaleri dengan setengah bangku kayu. Bang! Kavaleri itu terbang dalam sekejap. Mileye tidak berhenti, dia melemparkan kayu tajam di tangannya. Jelek! Tenggorokan kavaleri itu langsung ditembus oleh kayu tajam, dan dia terbunuh di tempat. Tetapi pada saat ini, beberapa pasukan kavaleri lainnya telah bergegas di depannya. Ekspresi Mileye menjadi sedikit suram, dia tidak menggunakan pedangnya, tetapi bergegas keluar. Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Mileye bolak-balik melalui kelompok kavaleri. Segera, beberapa pasukan kavaleri jatuh ke tanah satu demi satu, semuanya mati di tempat. Hanya dalam waktu singkat, hanya pemimpin ksatria armor hitam yang tersisa. Kavaleri-kavaleri ini semuanya memiliki kekuatan tempur, dan kekuatan tempur mereka secara alami bagus. Namun, Mileye juga berpengalaman dalam ratusan pertempuran, dan dia telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada gabungan kavaleri ini, dan sebagian besar kavaleri ini hanya di bawah alam tanpa henti. Oleh karena itu, kavaleri biasa ini tentu saja bukan lawannya. Mileye memandang pemimpin ksatria armor hitam yang tak jauh dari sana. Pada saat ini,
Pemimpin ksatria armor hitam itu agak bingung. Dia ingin melarikan diri, tetapi Mileye lebih cepat, dan dia bergegas maju seperti embusan angin. Merasakan Mileye yang bergegas ke arahnya, ksatria armor hitam tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan ekspresinya menjadi muram. Dia berbalik memegang tombak dan menusuk Mileye. Alam perubahan energi. Mileye tidak menghindari tembakan dan membiarkannya menusuk dadanya. Bang! Mileye hanya mundur setengah langkah, tetapi tombak itu tidak menembus tubuhnya. Alam raga sejati. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh orang biasa. Wajah ksatria armor hitam berubah drastis. Dia hendak mencabut senjatanya, namun Mileye mendekat, mengangkat kaki dan menyapukannya ke kepala ksatria armor hitam. Bang! Ksatria armor hitam itu langsung menabrak tembok di sebelahnya. Ksatria armor hitam hendak bangun, tapi Mileye menginjak dadanya, dan ksatria armor hitam menatap Mileye dengan getir. Kamu pasti akan mati, pasti mati. Mileye hendak menembak ketika sebuah suara datang dari samping. Biarkan aku membunuhnya, oke? Mileye menoleh untuk melihat. Dia sedikit terkejut, itu wanita yang dia selamatkan sebelumnya yang berbicara. Wanita itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan penampilan cantik dan tubuh yang menawan, tetapi ekspresinya agak dingin sekarang. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia mengeluarkan pisau dari ksatria armor hitam dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu melirik Mileye, lalu mengambil pisau itu. Tepat ketika dia akan menembak, tiba-tiba ada raungan kemarahan. Berhenti! Mileye mendengar suara itu dan melihat seorang pria gendut bergegas datang dengan sekelompok tentara. Bukan prajurit kerajaan Tang, tapi prajurit kerajaan Jiang. Tepatnya, prajurit kerajaan Jiang dari kota pembatas dunia ini. Dan orang gendut itu adalah penguasa kota pembatas dunia. Pria gendut itu memimpin sekelompok orang dan bergegas ke depan Mileye dan wanita itu dengan marah. Dia dengan marah menunjuk ke Mileye, siapa yang menyuruhmu menembak? Mileye mengerutkan kening. Pria gendut itu memandang dengan marah pada wanita di sampingnya. Tangkap! Salah satu tentara bergegas menuju wanita itu, dan wanita itu tanpa sadar mundur di belakang Mileye, tetapi prajurit itu tidak berhenti. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak! Seluruh tubuh prajurit itu langsung terbang oleh tamparan Mileye. Pria gendut itu tertegun, dan kemudian berkata dengan marah, apakah kamu akan memberontak? Mileye mengepalkan tangan kanannya perlahan. Para prajurit kerajaan Tang ini memasuki kota untuk memperkosa, menjarah, dan menculik, tapi kamu tidak peduli. Sekarang, aku ingin membunuh mereka, tetapi kamu keluar untuk peduli. Ada apa? Kamu adalah orang kerajaan Tang. Pria gendut itu berkata dengan marah, kamu membunuh mereka, tahukah kamu konsekuensinya? Tidak jauh dari kota ini adalah kamp prajurit berarmor hitam. Jika kamu membunuh mereka, kamu memberi mereka alasan untuk mengiring pasukan ke kota pembatas dunia kami, yang akan membuat lebih banyak orang mati, tahukah kamu? Mileye mencibir, apakah kamu takut kamu akan mati? Wajah pria gendut itu sedikit jelek, jangan banyak bicara omong kosong, ini kota pembatas dunia, aku yang bertanggung jawab atas tempat ini, kamu. Mileye bahkan tidak menatapnya, tetapi berbalik untuk melihat wanita itu, pergi bunuh dia. Wanita itu melirik Mileye, lalu berbalik dan berjalan menuju prajurit berarmor hitam di tanah. Melihat adegan ini, wajah pria gendut itu sangat berubah, dan dia berkata dengan marah, tangkap mereka. Pada saat ini, Mileye meraih tenggorokan pria gendut itu, para prajurit itu berhenti di tempat, tidak berani bergerak.
Mileye menatap pria gendut itu. Aku paling membenci kalian yang tangguh di dalam dan lemah seperti anjing di luar. Kalian berani mengatakan omong kosong, aku memenggal kepala kalian. Kamu. Pria gendut itu menatap Mileye dengan ketakutan di matanya, tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, teriakan datang dari samping. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat bahwa wanita itu menikam leher prajurit Belarmor hitam dengan pisau di kedua tangannya, dan ada darah di wajahnya. Setelah membunuh prajurit Belarmor hitam, wanita itu melepaskan pisau dan bersandar ke dinding dengan lemas. Tatapannya kosong, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Kamu dalam masalah. Pria gendut itu menunjuk Mileye, seluruh tubuhnya gemetar. Mileye tidak peduli dengan pria gendut itu, tetapi berjalan ke wanita di sebelahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan selusin koin emas dan meletakkannya di tangan wanita itu. Hiduplah dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wanita itu melihat punggung Mileye dan sedikit terkejut. Pada saat ini, tiba-tiba ada deru tapal kuda dari luar kota. Kali ini bukan sedikit, tetapi tak terhitung jumlahnya. Menyadari adegan ini, ekspresi semua orang di kota berubah. Termasuk Daniel Lu dan yang lain tidak jauh. Pria gendut itu melirik keluar kota, dan saat berikutnya, wajahnya pucat. Sudah berakhir, ini prajurit berarmor hitam, mereka datang. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Mileye dengan marah. Itu semua kamu membunuh seluruh kota, itu gara-gara kamu. Di sekeliling, beberapa orang di kota juga memandang Mileye dengan kesal. Jelas, mereka semua menyalahkan Mileye karena ikut campur dan menyebabkan masalah. Pada saat ini, suara gadis misterius terdengar di benak Mileye. Bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukan sesuatu yang benar dan berani, tetapi kamu diperlakukan seperti ini? Mileye berkata dengan suara rendah, apa yang aku lakukan hanya sesuai hati nuraniku, bukan untuk dilihat orang lain. Apa yang mereka pikirkan, itu urusan mereka. Gadis misterius berhenti bicara. Mileye berjalan perlahan menuju gerbang kota yang jauh. Pada saat ini, Lin Siye yang tidak jauh tiba-tiba berteriak, "Kakak!" Tubuh Mileye sedikit gemetar, dia berhenti, menoleh untuk melihat Lin Siye, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, pesan lagi semangkuk mie untuk kakak akan segera kembali." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Di belakangnya, Lin Siye menatapnya. Air mata mengalir di wajahnya. Mileye berjalan keluar gerbang kota. Tepat saat dia berjalan keluar gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan di belakangnya, wanita sebelumnya mengikuti dengan cermat, dan wanita itu mengikutinya seperti itu tanpa berbicara. Pada saat ini, gerbang kota tiba-tiba tertutup. Di depan gerbang kota, seorang pria dan seorang wanita, dan di seberang keduanya, ada ribuan prajurit berarmor hitam. Ribuan prajurit berarmor hitam bergegas maju, momentumnya begitu hebat hingga Mileye pun bergetar. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jangankan dia, bahkan Ladiaan, yang sudah menjadi alam kehampaan, tidak akan pernah bisa menahan ribuan pasukan berkuda. Tidak bisa mengalahkannya, tapi dia ingin bertarung. Mileye tidak tahu mengapa dia ingin bertarung, dia hanya ingin bertarung. "Namaku Yuni." Di belakang Mileye, wanita itu tiba-tiba berkata. Mileye mengangguk, "Namaku Mileye." Yuni melirik Mileye, "Mileye, aku mengingatnya. Aku tidak akan melupakannya di kehidupan selanjutnya, dan 2 kehidupan selanjutnya."
Mileye tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu, karena dia sudah berjalan menuju kavaleri. Melihat kavaleri yang mengancam, mata Mileye berangsur-angsur menjadi sedikit gila. Ia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya, pedang langit suci bergetar hebat. Takut mati. Dia, Mileye, juga takut mati, tetapi berkali-kali, banyak hal biarpun mati juga harus dilakukan. Dia, Mileye, tidak mengerti tentang urusan keluarga, tetapi dia tahu bahwa dia Mileye berasal dari kerajaan Jiang. Kerajaan ini memiliki banyak kekurangan, tetapi ini adalah kerajaannya. Dia berasal dari kerajaan Jiang, tidak peduli seberapa buruk kerajaannya, itu juga rumahnya. Kerajaan dia sendiri seburuk apapun, tidak akan pernah dihina oleh orang luar. Perang. Kali ini, dia bukan untuk adik perempuan, bukan untuk dirinya sendiri. Mileye mempercepat langkah, menatap rombongan prajurit berarmor hitam yang mengancam. Tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanya jiwa pertarungan yang mengerikan. Haha. Mileye tiba-tiba tertawa liar, ayo. Begitu suara itu terdengar, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, kekuatan tak terlihat terombang-ambing dari tubuhnya. Apa-apaan? Di dalam menara penjara alam, tiba-tiba terdengar suara kaget gadis misterius, jiwa pertarungan. Apa-apaan sih? Kultivator pedang tidak memahami jiwa pedang tapi memahami jiwa pertarungan. Aku ngajar kultivator pedang palsu. Jiwa pertarungan. Bersambung.